Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Angin kencang membuat kebakaran di 3 tempat usaha di kota Cirebon semakin besar hingga buat warga panik. Kesulitan air selama 3 bulan, warga Cimulya Kuningan semangat antri air bersih meski sudah malam hari. Polisi fokus mencari golok yang diduga sebagai alat yang dipakai untuk membunuh ibu dan anak di Sumedang. Kebakaran melanda 3 tempat usaha di kota Cirebon. Kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan hingga menimbulkan ketakutan warga sekitar. Kebakaran kios terjadi di Jalan Kesenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Jumat siang. Angin kencang buat api semakin membesar hingga membakar bengkel, gudang rongsokan, dan warung. Petugas pemadam kebakaran bergerak cepat agar api tidak kian membesar. Namun, pemadaman berlangsung alot. Asap itu merembet ya? Iya, ditambah memang angin juga kencang ya pada hari ini sehingga memperbesar api melalap semua ya. Diduga kebakaran di areal pertokoan ini berawal pembakaran sampah dari daerah belakang gudang rongsokan. Api itu malah menjalar ke gudang tersebut hingga ke bengkel dan warung di sekitarnya. Untuk korban jiwa tidak ada. Info awal dari masyarakat dari penyebabnya adalah ada yang membakar sampah di dekat bengkel. Butuh waktu 3 jam untuk bisa mengendalikan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Kebakaran juga menghanguskan lahan dan hutan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Api terus membesar menghanguskan lahan perkebunan pisang milik warga di kawasan Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat. Tiupan angin kencang membuat kobaran api merembet ke lahan alang-alang yang tepat berada di sampingnya. 2 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Jika tidak ditanggulangi dengan cepat, api nyaris merembet ke permukiman warga. Butuh waktu 4 jam untuk memadamkan api yang membakar lahan seluas 5 hektar. Diduga kebakaran dipicu karena warga iseng bakar sampah atau membuang puntung rokok. Diperkirakan adanya warga yang iseng bakar-bakaran. Himbauan kepada warga masyarakat jangan sampai ada yang iseng, coba-coba iseng, apakah itu sengaja membakar sehingga tidak terkendali, ya mengakibatkan kebakaran. Hutan pinus seluas 4 hektar Limbangan Garut terbakar imbas dari pembakaran kebun warga. Banyaknya daun pinus kering serta angin kencang membuat api dengan cepat merambat luas. Mobil pemadam yang diterjunkan dari Limbangan maupun Garut akhirnya mampu memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tercatat, kebakaran sudah terjadi 3 kali. Oke, karena tadi agak sulit. Untuk medannya lumayan, karena dia angin cukup kencang dan ya yang terbakar cukup luas, kurang lebih 4 hektar. Jadi sudah berapa kali sih Pak di wilayah hutan ini terbakar selama kemarau? Kalau yang di daerah Ciwangi sebanyak 3 kali kejadian. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Karawang. Belasan hektar lahan padi di Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat yang mengering terbakar Kamis lalu. Tebalnya asap kebakaran sampai ke pusat pemerintahan Kabupaten Karawang dan permukiman penduduk yang lokasinya tak jauh dari lokasi kejadian. Mapolsek Karawang Kota menuju lokasi kejadian untuk membantu petugas pemadam. Sedikit lagi ini dekat perumahan, setelah perumahan nanti yang dekat sawah. Asapnya ini mengganggu warga ya? Kalau asap ini udah jelas, kalau istilahnya kan asap ini kan mengganggu polusi.
Kencangnya angin membuat api dengan cepat membakar habis lahan persawahan yang seharusnya tinggal panen dalam waktu 1 bulan lagi. Ini sangat mengganggu juga Pak ya? Ini bukan mengganggu lagi, ini takut-takut keluarga ke sono nyampe pemukiman. Ini kan banyak padi nih baru keluar itu. Pada mau merah. Khawatir ke padi-padi petani ya? Petani. 2 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api padam setelah 1 jam. Diduga kebakaran karena kekeringan di lahan pertanian. Tim Liputan melaporkan. Kebakaran tempat pembuangan akhir sampah di kawasan kaki Gunung Tampomas, Sumedang terus meluas. Akibat penutupan TPA itu, sampah rumah tangga menumpuk. Kebakaran hutan dan lahan di area kaki Gunung Tampomas, Kecamatan Cimalaka, menimbulkan asap tebal yang jadi persoalan dalam beberapa hari terakhir. Kebakaran ini bahkan meluas sampai ke tempat pembuangan akhir sampah TPAS Ciberem Kulon. Petugas dan relawan berupaya untuk memadamkan api. Tiupan kencang mempersulit petugas. Meski begitu, kebakaran di wilayah kaki Gunung Tampomas sudah 90% teratasi. Ya, ini kendalanya cuma satu karena angin yang cukup keras dan wilayah kebakaran itu di tebing-tebing yang cukup curam. Berarti ini sudah hari keberapa Pak? Ini hari ketiga ya. Dampak kebakaran TPA, sampah-sampah di permukiman warga menumpuk. Seperti aktivitas pengangkutan sampah di desa Gudang yang dihentikan sementara. Warga berharap sampah-sampah di permukiman warga bisa segera diangkut. Kan jadwalnya harusnya diangkut hari ini. Cuman ternyata katanya sih ada kebakaran ya di dekat TPS-nya, TPA-nya. Jadi belum diangkut, katanya lain nggak tahu besok, nggak tahu kapan, pokoknya hari ini nggak bisa diangkut. Namun Camat Cimalaka memastikan aktivitas pembuangan sampah ke TPA akan berjalan normal kembali saat api telah dipadamkan. Masyarakat bukan menolak membuang sampah sini, tapi minta dipadamkan dulu. Nanti mungkin setelah padam dan dinyatakan aman ya 100%, insya Allah pembuangan sampah bisa berjalan kembali. Belum dipastikan luas lahan yang terbakar, tetapi berdasarkan pantauan udara BPBD Sumedang, lahan yang terbakar mencapai puluhan hektar. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Kesulitan air selama 3 bulan membuat warga desa Cimulya, Kuningan rela menunggu bantuan air bersih hingga malam hari. Tak peduli sudah larut malam, warga desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kuningan beramai-ramai mengantri air. Bantuan air yang datang pada Jumat malam lalu tak membuat warga bermalas-malasan. Mereka bahkan semangat mengambil bantuan air karena sudah 3 bulan terakhir kesulitan air bersih. Mereka bahkan sampai berebut untuk bisa mengambil air sebanyak-banyaknya. Selama masa sulit itu, warga terpaksa mencari air hingga ke hutan atau sungai sampai harus berjalan sejauh 2 km. Oh, hampir 3 bulan mau 4 bulan, Pak. Ya. Terus Ibu nyari airnya bersihnya di mana, Bu? Nyari air bersihnya di sono, Pak, di sumur. Jauh ya, Bu ya? Jauh, hampir 2 kilo 3 kiloan. Jalan kaki, Pak. Bu ya? Jalan kaki. Ini gimana nih, Bu? Karena nggak ada air. Nggak ada air? Mandi, ya. Oh gitu. Udah kering bener, Bu, sumurnya, Bu? Udah kering. Susah. Susah air ya, Bu ya? Air, ya. Distribusi air bersih untuk 550 keluarga ini terpaksa dilakukan malam hari karena pada saat siang armada dipakai untuk keperluan perusahaan. Dalam 2 bulan terakhir, Desa Cimulya telah menerima 180 tangki bantuan air bersih. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.